Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kita sekarang akan belajar tentang sistem gerak pada manusia part 2. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak. Oleh sebab itu anak-anak, saya mengingatkan kembali sistem gerak pada manusia itu disusun oleh dua hal, yaitu tulang, yang kedua adalah otot. Kita review minggu kemarin tentang tulang. Tulang berdasarkan jenisnya, tulang ada tulang keras, ada tulang rawan, dan yang terakhir adalah sendi. Sendi sendiri akan dibagi menjadi sinartrosis dan diartrosis. Pada kategori sendi diartrosis itu kita bisa menemukan adanya 5 macam sendi, yaitu sendi ensel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Berdasarkan bentuknya, tulang kita bagi menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Dan anak-anak, pagi ini kita akan berbicara tentang otot. Secara garis besar yang akan kita pelajari pada otot di sini adalah macam-macam otot. Kita nanti akan berbicara tentang otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita juga akan berbicara tentang cara kerja otot, di mana otot itu bekerja secara sadar dan ada juga otot yang bekerja secara tidak sadar. Tahukah kalian apa fungsi otot? Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif. Kalian bisa berjalan karena adanya otot. Yang kedua, fungsi otot adalah memelihara postur tubuh. Lihat anak-anak. Anak bayi pipinya bagaimana, remaja bagaimana, tua bagaimana. Ya, kalian bisa membandingkan. Orang yang masih muda pipinya masih tembem, tapi kalau sudah tua pipinya peot. Orang yang lebih tua tentu mempunyai kulit yang kendor. Kenapa? Karena ototnya juga sudah agak kendor. Yang ketiga, fungsi otot adalah memproduksi panas. Oke anak-anak, kita lanjutkan sekarang, yaitu mengenai macam-macam otot. Pada di bagian depan tadi kita sudah berbicara macam-macam otot ada 3. Yang pertama yaitu otot polos, kedua otot lurik, ketiga adalah otot jantung. Bagaimana sifat-sifat dari mereka? Kita bicara dulu tentang otot polos. Perhatikan gambarnya. Otot polos memiliki ciri-ciri inti 1 di tengah, berbentuk gelendong, bekerja bukan atas kemauannya sendiri, terletak di organ tubuh bagian dalam, contohnya berada di ginjal, berada di usus, berada di hati. Anak-anak, kita akan belajar tentang otot lurik. Perhatikan gambar otot lurik berikut ini. Pada otot lurik, bentuknya salur anak-anak ya. Nah, ini namanya berbentuk serabut. Kalian perhatikan di sini ada bagian gelap, ada bagian terang. Ya, ini gelap, ini terang, gelap, terang. Gelap itu menunjukkan adanya inti, terang tidak ada inti. Intinya banyak ya. Intinya banyak tersebar sehingga sampai membentuk daerah gelap dan daerah terang. Dan anak-anak berbentuk serabut.
tidak bercabang ya, bekerja atas kemauan kita. Kalau kita tidak mau bergerak, maka otot lurik ini tidak akan bergerak. Melekat pada rangka, jadi sepanjang rangka itulah otot lurik. Terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung, perhatikan gambarnya di sini ya. Kalau kalian lihat lebih teliti anak-anak, lebih kita zoom ya di sini. Otot lurik ini kalian perhatikan, otot jantung ini kalian perhatikan. Nah ini ada percabangan. Jadi bentuknya seperti ini, dia bercabang. Seperti lurik tapi dia bercabang. Dan ini intinya banyak juga intinya, kalian perhatikan di sini intinya ya, intinya banyak sekali. Melekat seperti namanya, dia terletak di jantung. Tuh, otot jantung. Oke ya, kita review lagi di sini ya. Sifatnya memiliki banyak inti, sudah saya katakan tadi, berbentuk serabut yang bercabang, kemudian bekerja bukan atas kehendaknya. Siapa yang bisa menghentikan jantung? Tidak ada. Semuanya jantungnya bekerja atas kemauan jantung itu sendiri, bukan berdasarkan otak kita. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja otot. Cara kerja otot. Otot itu anak-anak ada dua gerakannya, yaitu kontraksi dan relaksasi. Ciri-ciri otot kontraksi itu adalah otot dalam posisi mengeras atau memendek. Sedangkan relaksasi cirinya adalah ototnya memanjang, kendur ya, berasal dari kata relax. Kita lanjutkan. Ini proses kerja otot ya. Otot itu bekerjanya selalu berpasangan ya, selalu berpasangan dalam menggerakkan tulang. Dari pasangan itu kita nanti akan mengenal dua jenis kerja otot, yaitu sinergis dan antagonis. Apa itu sinergis dan antagonis? Kita ikuti seperti penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu sinergis. Sinergis berasal dari kata sinergi. Sinergi itu bersama-sama, tidak berlawanan. Jadi dua otot ini bekerja tidak berlawanan, dia saling mendukung. Contohnya adalah gerak pronasi, yaitu disebabkan oleh bekerjanya otot-otot pronator pada saat gerakan menengadah dan menelungkupkan tangan. Coba. Atau pada gerakan otot antar tulang rusuk ketika proses pernafasan. Jadi ketika tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk kiri berkontraksi, tulang rusuk kanan juga berkontraksi. Begitu sebaliknya, jika berelaksasi maka kanan kiri juga sama-sama berelaksasi. Coba kalian bayangkan, jika tulang rusuk ini kerjanya tidak bersama-sama, mungkin dada kalian itu akan menjadi apa? Tinggi sebelah kiri tinggi, sebelah kanan pendek, sebelah kanan tinggi, sebelah kiri rendah. Mengerikan sekali ya anak-anak ya. Sedangkan cara kerja otot yang antagonis. Antagonis ini adalah dua otot yang bekerja secara berlawanan. Jadi yang satunya kontraksi, yang lainnya relaksasi. Contohnya adalah kerja otot bisep dan trisep. Perhatikan gambar anak-anak. Ya. Pada otot bisep ya, jadi kalau kita zoom ya, ini yang atas ini ya, ini adalah otot bisep, sedangkan yang di bawah ini adalah otot trisep. Ketika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep berelaksasi.
Dampaknya adalah lengan bawah mendekati lengan atas atau menekuk. Sedangkan jika otot bisep relaksasi, otot tricep kontraksi, akibatnya lengan bawah ini akan menjauhi atau nanti dalam posisi bisa lurus tangan kita. Coba kalian semuanya praktek. Kalian rasakan di situ bisep dan tricep kalian. Tendon. Kita berbicara tentang tendon. Tendon itu apa? Tendon adalah penghubung antara otot dan tulang. Jadi otot dan tulang itu bisa bergandengan jika ada tendon. Letaknya ada di pangkal tulang. Perhatikan gambar. Yang dimaksud tendon itu yang mana? Ini tendon. Ya. Ini tendon, ini tendon, ini juga tendon. Ini adalah tendon. Kelainan otot bermacam-macam anak-anak. Yang pertama ada fibrosis. Yang itu fibrosis? Fibrosis adalah menumpuknya serat kolagen sehingga otot tidak bisa berkontraksi atau kaku. Yang kedua, fibrositis. Maaf itu tulisannya keliru. Fibrosis itu adalah peradangan pada jaringan fibrosa sehingga menimbulkan rasa sakit karena jaringan fibrosanya kaku. Yang ketiga yaitu distrofi otot. Apa itu distrofi otot? Distrofi otot adalah degenerasi otot yang diturunkan dan menyebabkan otot rangka menjadi lemah sehingga penderita seperti lumpuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.